Jadi Harga buah sawit kian terpuruk, seperti terpantau di pelapak sawit di Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang, Kamis siang. Harga sawit petani yang dibeli pelapak hanya Rp600 per kilogram. Harga tersebut turun jauh dibanding dengan normalnya yang di atas Rp2.000 per kilogram. Tak hanya petani, anjloknya harga sawit juga dikeluhkan pelapak. Sejak harganya murah, pelapak tidak mendapat pasokan dari petani karena buah sawitnya tidak dipanen. Sudah sekitar 1 bulan, aktivitas jual beli sawit di tingkat pelapak sepi. ya kalau untuk sawit saat ini untuk harga Pak ya, untuk harga 600 bahkan 500 perak. Nah untuk sekarang ini 85% untuk petani untuk enggan untuk memanen dikarenakan pemanen dengan pemilik kebun itu hasilnya bahkan tinggal 75% untuk pemanennya yang tinggi. Anjloknya harga sawit ini berbanding terbalik dengan harga minyak goreng yang masih tinggi. Padahal sawit merupakan bahan utama pembuatan minyak goreng. Ketika harga sawit murah, seharusnya harga minyak goreng juga ikut murah. Hal itu tidak terjadi dan pemandangan warga antri membeli minyak goreng murah pun masih terjadi di Tulang Bawang karena harga minyak goreng di pasar belum turun. Itu sangat membantu. Sekarang kan ekonomi susah, sawit juga murah. Ya lumayan lah, bisa untuk jajan anak, bisa untuk beli cabai juga. Kemudian yang minyak curah kemasan yang 14.000 udah nyampe sini belum sih? Belum ada sih, belum nyampe sini. Artinya belum bisa membantu ya? Masih belum mencukupi. Belum lah. Dalam hal ini, petani sawit yang paling merasa dirugikan. Mereka meminta pemerintah segera mengembalikan harga sawit seperti semula, yakni di atas Rp2.000 per kilogram. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Melonjaknya harga cabai tidak hanya membuat penjual maupun warga kebingungan. Kondisi itu juga dialami pemilik warung makan yang harus memutar otak mencari solusi supaya usahanya tetap berjalan. Salah satunya pemilik warung makan di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Warung ini memang terkenal dengan sambalnya yang tidak pelit cabai kepada konsumen. Pemilik usaha mengeluhkan harga cabai yang terus melonjak dan terpaksa mengurangi penjualan. Jika pada hari biasa warung bisa menjual sambal saja, namun kini konsumen harus membeli satu porsi lengkap, yakni nasi, ayam, dan sambal. Kalau soal mengurangi pendapatan sendiri tidak Mas, cuman kitanya sedikit mengeluh karena ada melambungnya harga cabai. Biasanya kita jual cabai itu ada orang beli sambal kita jualin, cuman kita mengurangi sekarang kita nggak jual sambal. Kita cuma penjualan ayam sama sambal satu porsi gitu aja Mas. Ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi bisa turun harga cabai Mas. Pembeli tidak terlalu mengeluh karena mereka paham harga cabai sedang melambung. Jika ingin merasakan sambal pedas, mereka langsung datang dan membeli satu porsi nasi ayam. Bu, sering makan di sini Bu? Gimana untuk rasa sambalnya sendiri Bu? Pedas cukup, walaupun mahal nggak ada rasa kurang, enak. Tetap Bu ya. Jadi rasa untuk sambal sendiri tidak mengurangi? Enggak. Harga cabai rawit di Tulang Bawang tembus Rp160.000 per kilogram dan cabai merah Rp120.000 per kilogram. Harga tomat dan kol juga naik lebih dari 100% dan membuat para pedagang kebingungan mengatasinya. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Desa Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang terancam tenggelam dampak abrasi sungai. Lebar sungai di desa ini setiap tahunnya terus bertambah. Hutan bakau untuk menangkal ombak pantai juga sebagian turut hilang akibat abrasi.
Desa Sungai Burung berada di muara antara Laut Jawa dengan Sungai Tulang Bawang. Sekitar 10 tahun silam, lebar sungai sekitar 500 meter. Namun kini lebarnya telah bertambah dan sudah mencapai 1 kilometer. Dampak abrasi ini, sungai menjadi dangkal dan sulit dilalui oleh perahu ukuran besar saat air surut. Perkampungan ini selalu bergeser. Kenapa? Kampung ataupun hutan itu abrasi sehingga masyarakat pindah-pindah. Sehingganya saya memohon kepada pemerintah supaya dibuatkanlah dam pemecah ombak, penangkis ombak. Kenapa? Kalau itu nggak cepat dilakukan, kampung ini bakal nantinya hilang. Untuk mencegah abrasi yang lebih parah, warga dan pamong Desa Sungai Burung meminta bantuan pemerintah agar dibuatkan tanggul penangkis. Tanggul penangkis sebagai kami pelindung kampung daripada ganasnya ombak ketika ada ombak besar. Mudah-mudahan dapat realisasi. Kami juga memohon kepada Ibu Bupati untuk memperhatikan kami untuk kelanjutan daripada masyarakat, karena Sungai Burung ini adalah penghasil perekonomian untuk nelayan. Dari data BPBD Tulang Bawang, abrasi di Desa Sungai Burung mulai terjadi sejak sekitar tahun 2008 lalu, hingga kini belum teratasi. Pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan pembangunan tanggul penangkis ke pemerintah pusat, namun belum terrealisasi. Sudah kami tindak lanjuti sesuai dengan permohonan masyarakat bahwa ada sepanjang pantai di Sungai Burung itu nyaris hampir habis. Mungkin kondisi sekarang ini saya lihat udah hampir habis hutan mangrove-nya gitu loh. Bahkan kita langsung ninjau langsung ke sana. Tadinya dari tempat penghunian masyarakat, sekarang nggak ada lagi, udah ada ke pinggir semua gitu. Desa Sungai Burung merupakan desa perairan yang dihuni lebih dari 500 keluarga. Warga Desa Sungai Burung umumnya berprofesi sebagai nelayan dan pengolah ikan asin. Perairan Desa Sungai Burung juga merupakan penghasil kerang terbesar di Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kementerian Perhubungan akan kembali memberlakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan jauh mulai 17 Juli 2022. Hal tersebut untuk menanggulangi meningkatnya kembali kasus COVID-19 di tanah air. Aturan berlaku bagi seluruh penumpang angkutan umum, udara, dan darat. Kamis siang, sejumlah calon penumpang bus di Terminal Raja Basa Bandar Lampung mengatakan tidak keberatan atas aturan itu asalkan pemerintah kembali mendirikan posko vaksinasi di tempat umum. Hal itu untuk mempermudah calon penumpang yang akan bepergian luar daerah. Menurut saya sih ya penting juga sih buat kayak wajib vaksin booster gitu, soalnya kan itu buat kesehatan kita sendiri ya. Terus kalau misalnya kan kita kadang susah ya mas cari vaksin booster itu, nggak setiap hari ada gitu. Masukannya misalnya kalau ada vaksin gitu diumumin gitu, ini di sini ada gitu. Kalau kita mau kerja keluar kan lebih enak juga kalau udah divaksin, kita masuknya juga lebih enak. Kalau kitanya udah vaksin booster gitu. Jadi harus emang benar-benar harus disediain pos-pos itu sih buat di sini di tempat sini gitu ada. Jadi enak juga kitanya mau vaksin kapan aja gitu. Kasus COVID-19 di Lampung telah turun drastis. 3 kabupaten bahkan masuk dalam zona hijau atau 0 kasus COVID-19, yakni Lampung Barat, Mesuji, dan Pesisir Barat. 12 kabupaten lainnya berada pada zona kuning atau risiko rendah. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Lampung Kamis siang, pasien COVID-19 bertambah 3 orang. Pencapaian vaksinasi di Lampung dosis pertama 91,9%.
dosis kedua 72,88%, dan vaksinasi ketiga atau booster masih rendah 14,1%. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.